dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa ngaji kitab fikih Fathul Mu'in. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai mengkaji kitab Fathul Mu'in, marilah kita beriring Fatihah terlebih dahulu kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW, supaya kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Juga kepada penulis kitab Fathul Mu'in, mudah-mudahan apa yang kita pelajari juga membawa manfaat barokah fid wa dunya hatta akhirah. Juga kepada kedua orang tua kita, semoga apa yang telah mereka berikan kepada kita menjadi amal soleh dan solehah yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Billahi ta'ala wa billahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rumailah min habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa liman dakhala lahul fatihah. A'udzu billahi ya kana Kembailah arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jamil malaikatil muqarrabin wa syuhada'i sholihin wa ulama'i fuqaha'i kullu nasabihin wa ila ruhi abina sayyidina Adam alaihi salam wa abina sayyidatina Hawa wa madana sanurina ila yaumiddin. Sama'il Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana amin. Ila sayyidil awliya sayyidi wa sayyidil awliya fil arabi wal ajami wal ahmatil mujtahidina wal mufassirina wal muhaddisina wa jami' masyayikhina wa masyayikhihim lahumul fatihah. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Ila hadrati Ukhi Syekh Al-Allamah Zainuddin Al-Malibari Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Maila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina Sayyidina wa syaikina wa muallimina wa al-khadirina wa usulina wa furu'ina wa usulina. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sekarang sampai wa ghairu mutaghayyirin.
Halamannya, kitabnya dengan nama saya nggak sama karena dulu saya beli yang kitab As-Salam. Nah, kitab saya diminta jamaah, akhirnya nggak sama. Nih, sampainya kalau di kitab saya wa ghairu mutaghayyirin taghayyaron katsiron. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghairu mutaghayyirin taghayyaron katsiron. Wa ghairu, dan tidak, mutaghayyirin, ada perubahan, ya, dan tidak ada perubahan, taghayyaron, dengan perubahan, tagoyuron, ya, tagoyuron, dengan perubahan, katsiron, yang banyak, bihaisu sekiranya, yamna'u, dapat mencegah, itlaqo, kemutlakan, ismil ma'i, nama air, alaihi, pada air, padanya, bi'anta ghayyaro, bi'an sebagaimana, taghayyaro, perubahan, bi'an sebagaimana, taghayyaro, perubahan, akhadu sifatihi, akhadu, salah satu, sifatihi, sifatnya, min tu'min, dari rasa, oke, monggo kalau mulai malih dari depan. Nah, sing sami kaya kita kula kagungannya apa aja ini ya. Kalau ini mundut sing As-Salam pun boten enten malih. Jadi boleh boten sami dengan jamaah yang, tapi intinya lek isine sami. Letak halamannya ini berbeda, penerbit biasanya kayak beda. Karena kalau kitab ini matanya ditulis di atas matan, nah langsung di sini sarahnya. Nah kalau As-Salam yang punya jenengan itu nggak ada matan, langsung sarah. Nah kalau kitab saya ini ya ada matan, ya ada sarahnya. Ya saya mulai dari awal. Saya ketemu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ghairu dan tidak, wa ghairu dan tidak mutaghayyirin, ada perubahan. Taghayyuron wa ghairu dan tidak mutaghayyirin, ada perubahan. Taghayyuron dengan perubahan, kasiron yang banyak, bihaisu yang na'u, bihaisu sekiranya, yang na'u dapat mencegah, itlaqo kemutlakan, ismil ma'i nama air, alaihi padanya, kembali pada air, bi'an taghayyara, bi'an sebagaimana taghayyara perubahan, akhaduhu salah satu, sifatihi sifatnya, min tu'min dari rasa, au launin atau warna, au rihin atau bau, au rihin atau baunya, walau takdirian, walaupun takdirian hanya secara perkiraan, takdirian hanya secara perkiraan, aukana atau adanya, ataghayyuru adanya, ataghayyuru perubahan, bima sebab sesuatu, ala udwil mutatahhiri, ala udwi pada anggota badan, al mutatahhiri orang yang bersuci,
fil asohi menurut pendapat asoh itu ada kalimat takdirian. Takdirian itu secara perkiraan. Maksudnya dengan mengira-ngira terjadinya perubahan bau, ya, rasa dan warnanya dengan menggunakan perkara yang berbeda sifat dengan air. Ya. Untuk rasa, nah, rasa gunakan buah delima, anggur, apel, ya, rasa. Untuk warna digunakan dengan perasan anggur dan sebagainya. Kalau sekarang kan tidak ada perasan anggur, ada cairan-cairan sintetis yang membuat warna jadi merah, kuning, hijau, ya. Dan untuk bau juga digunakan kemenyan Arab. Kalau ditulis di kitab ini kunonya dulu kemenyan, tapi kita kan tidak perlu kemenyan sekarang. Kita beli sabun itu kan sudah wangi, ya. Sabun mandi itu wangi, sabun batangan ya wangi, sabun cair pun juga wangi. Caranya sediakan 2 wadah masing-masing berisi air suci mensucikan dengan kadar yang sama. Misal 1 liter dituangkan air suci mensucikan dengan dituangkan dengan sesuatu yang mustakmal, okay. Airnya biar wangi, terus dan wudhu pakai air campur minyak wangi. Nah ini karena perubahan warnanya nggak ada, tapi perubahan baunya ada. Nah kalau sudah seperti itu, airnya dinamakan air mustakmal. Kalau sudah mustakmal berarti tidak boleh digunakan untuk bersesuci, okay. Kadang-kadang kita ada air tercampur dengan air minyak, nah, minyak goreng, minyak BBM, bahan bakar dan sebagainya. Nah, kalau merubah sifat warnanya air, baunya air, maka air itu dihukumi mustakmal. Jadi menurut pendapat asoh yang asoh, wa innama yu'assiru taghayyuru, wa innama dan sesungguhnya yu'assiru akan terjadi at-taghayyuru yaitu perubahan ingkana adanya bikholitin sebab tercampuri ai mukholitin, maksudnya mukholid atau mencampuri. Ai mukholitin artinya mencampuri atau mencampurkan lil ma'i pada air. Wa huwa yaitu ma sesuatu atau ma benda
la yatamayyazu, yang tidak tampak, la yatamayyazu, dan tidak tampak, fi ra'yil aini, fi ra'yi, di dalam penglihatan, al aini, mata. Tahirin, yang bersifat suci. Faqad ghaniya, faqad ghaniya, dan faqad ghaniya dapat terhindar. Apa yang terhindar? Al-ma'u, air. Anhu, darinya, kaza'faronin, seperti minyak za'faron. Minyak za'faron itu ada dua macam warnanya, ada yang hitam, ada yang merah. Dan za'faron selain minyak ada tinta za'faron. Tetapi za'faron yang dimaksud di dalam kitab ini kayaknya za'faron yang zaman dulu, bukan za'faron zaman sekarang. Za'faron itu, adanya za'faron itu adanya di tulang kijang, tulang kakinya kijang. Kalau dipotong kakinya, ya, ini persendian dengkulnya kijang itu dipotong, terus bisa mengeluarkan bukan darah, warnanya merah, nah, dan baunya wangi sekali. Nah, itulah minyak za'faron. Ini rahasianya di dalam kakinya kijang. Tapi za'faron yang zaman sekarang bukan za'faron asli, tapi za'faron sudah sintetis buatan seperti minyak-minyak wangi yang lain, ya, wanginya mirip za'faron yang asli. Terus za'faron yang hitam itu za'faron buatan pabrik. Makanya dulu kalau orang menulis sesuatu di kulit kijang dengan za'faron tinta, ya itu tintanya dari kijang juga. Nah, tapi sekarang tinta-tinta merah itu bukan dari za'faron. Maka za'faron yang seperti itu juga za'faron yang dari pabrik. Ini juga kalau melebihi batas takarannya menjadi mustakmal, nggak bisa untuk bersuci kalau butuh wangi. Wasamari sajarin, wasamari, wasamari, dan buah sajarin, pohon. Nabata tumbuh, nabata tumbuh kurbal ma'i, kurba dekat al-ma'i, air. Wawaroki, dan dedaunan.
wawarokin dan dedaunan, turiha yang jatuh, turiha yang jatuh, thumma tafattata, thumma tafattata, kemudian thumma kemudian tafattata hancur, la turobin, la turobin bukan debu, wa milhimain dan bukan wa milhimain dan bukan garam air, milhi garam, main air, la turobin wala milhimain, okay. La turobin bukan debu, wa milhimain dan juga bukan garam air. Wa in turiha, wa in turiha, wa in walaupun turiha dijatuhkan, fihi ke dalam air, la yudhurru, la yudhurru tidak masalah, taghayyurun itu sebuah perubahan, la yudhurru tidak masalah, taghayyurun perubahan, satu perubahan, la yamna'u, la yamna'u yang tidak mencegah atau merubah, la yamna'u tidak merubah, al isma al isma yaitu nama air, likin latihi sebab sedikit, walau ihtimalan, walau ihtimalan walaupun terjadi, bi an syakka walau ihtimalan, walau terjadi keraguan, walaupun terjadi keraguan, walau ihtimalan walaupun terjadi keraguan, bi an syakka sebagaimana orang yang ragu-ragu, ahwa apakah perubahan tersebut
bahwa apakah perubahan tersebut kasirun banyak, au qalilun atau sedikit. Wa kharaja bi qauli, wa kharaja dikecualikan, wa kharaja dikecualikan bi qauli dari ucapan saya. Ucapan saya bi kholidin al-mujawiru, ucapannya bi kholidin al-mujawiru. Ucapan saya yaitu kata mukholid al-mujawir. Kata mukholid adalah al-mujawir. Mukholid sama dengan al-mujawir. Al-mujawiru wa huwa adalah ma benda, yatamayyazu yang terlihat, yatamayyazu yang terlihat beda, lin naziri bagi orang yang melihat, kaudin seperti kayu gahru, ya bahasa Arabnya gahru itu aud. Kalau nanti menemukan minyak aud berarti minyak kayu gahru. Kalau di sini adanya gahru itu di NTT, ya, karena gahru itu bisa tumbuh di tempat yang suhunya sangat tinggi panas. Nah, makanya cendana gahru itu ada di sana. Kalau di sini nggak bisa tumbuh, kurang panas. Watunin dan minyak, walau mutatoyibina, walau mutatoyibaina, ya, minyak walau mutatoyibaina, walaupun keduanya dibuat wewangian, ya. Jadi kalau dipakai minyak wangi ya jangan dipakai wudu. Jadi mukholid di sini memiliki kesamaan mujawir, adalah benda yang terlihat berbeda dengan air, ya, seperti oud, kayu oud, kayu gahru, ya, minyaknya walaupun keduanya dibuat wewangian. Gahru itu kalau orang Arab itu dipakai bubuk, ya, bubuk dihaluskan. Nah, terus ini ada apa itu tempat, kalau zaman sekarang sudah modern, ya, ini ada pemanas elemen dicolokkan ke listrik. Kalau sudah panas terus dituangi bubuknya kayu gahru, terus wangi gitu, ruangannya nggak hilang-hilang. Ada hajatan apapun terus minyaknya menggunakan wangi-wanginya kayu gahru sama luban bakar. Cuman kalau di sini kan tidak ada, di sini adanya minyak. Ya, tapi kita kalau mulutan itu maulid Nabi ya seharusnya membakar seperti wangi-wangian seperti itu. Saya ingin bakar seperti itu nanti dibilang aneh. Ya. Padahal di sini kan kita dibahas untuk wangi-wangian seperti itu. Nah,
wangian seperti itu sekarang diganti dengan wangian yang ditaruh di tembok-tembok itu, yang dikasih alat setiap berapa menit sekali nyemprot ya, terus wangi. Tapi yang diinginkan bukan wangi seperti itu, tapi wanginya berbentuk asap. Garu itu kalau kita bakar di sini wanginya sampai perempatan sana masih bau wangi. Inilah yang namanya mukholid sampai mujawir, bisa kemana-mana. Ya kalau kita wiritan ruangannya dibakar dulu dengan kayu garu, ya sama lubang bakar biar wangi. Wa minhu al-bukhuru, wa minhu dan mujawis tadi, dan mujawir al-bukhuru yaitu bukhur. Wa in kasuro, walaupun sangat banyak. Kalau di kita ini nggak ada bukur, adanya menyan. Ya. Wa in wal bukuru, wa minhu, ya. Dan dari mujawir al bukuru, yaitu bukur. Bukur itu tetesan air yang mendidih. Dengan mendidih itu kalau orang Jawa sampai jadi blendok. Tahu blendok? Apa ya bahasanya blendok? Jadi kalau ini ada kayu, terus kita gores pakai pisau, nah, keluar apa namanya? Airnya putih-putih itu. Nah, terus nanti kalau sudah kering, nah, getahnya itu terus mengerasnya getah kan namanya, kalau orang Jawa namanya blendok. Nah blendok ini namanya bukur dalam bahasa Arab, orang Arab bukur. Bukurnya orang Jawa itu ya menyan. Tapi pohon menyan itu adanya di Sulawesi, tidak adanya di Jawa. Makanya terus putih-putih itu terus dibakar jadi wangi. Jadi nanti kalau bukur orang Arab namanya bukur, ya bahasa Jawanya menyan. Tapi menyan itu macam-macam ya. Ada yang dikasih stik sunduk terus dibakar jadi wangi, lebih praktis. Tapi adanya itu di kelenteng. Kelentengnya orang-orang Konghucu. Nah, tapi kalau kita menggunakan itu, nah ini kayak kelenteng. Kan kita butuh wanginya, bukan butuh kelentengnya. Tapi yang bisa membuat begitu memang orang yang ada di kelenteng, bukan kita. Karena kita nggak terbiasa menggunakan wangi-wangian. Wa tawadduharo, waduharo dan tampak jelas. Nahurihihi, nahu seperti rihihi, rihi yaitu baunya. Khilafan, nah, khilafan masih terjadi silang pendapat, ya, perbedaan, ya, masih terjadi perbedaan lijam'in, yaitu lijam'in sekelompok ulama.
Wa minhu, dan darinya, aidun juga, ma'un air, ughliya yang digodok, ya, di dalam digodok fihi, di dalam air, nahwu burrin, nahwu seperti burrin gandum, wa tamrin, dan kurma, wa khaisu, khaisu sekiranya lam yu'lam, sekiranya lam yu'lam, lam tidak, yu'lam diketahui, apa infisalu, yaitu terpisahnya ainin, keadaan terpisahnya ainin sebuah bentuk, ya, fihi di dalamnya, mukhalitatin yang mencampuri, di alam yasil, di alam dan tidak, yasil terjadi, di alam dan tidak yasil terjadi, ila khabdin, ila hadin, pada ukuran, bihaisu, sekiranya, bihaisu lahu, sekiranya ukuran, yaitu ismun akhara, ismun penamaan, akhara yang lain, kal marokoti, seperti air kuah. Nah, basa Jawane kal marokoti, kaya dudu. Jadi di sini wa minhul bukhuru bi wa in kasura wa dhahara nahwu rifihi khilafan li jam'in wa minhu aidan ma'un uliya fihi nahu burrin wa tamrin, ya khaisulam yu'lam infisalu aibihi, dan seterusnya. Jadi sebagaimana dari benda mujawir adalah tetesan air yang mendidih, ya, mendidih. Contohnya begini, ini ada kilang, ya, pipa panjang, terus ini sampai mendidih airnya. Ini ada tidak mendidih tapi bisa keluar air, itu selangnya AC. Ya. Saya kalau di rumah
itu ada AC di kamar, itu kan airnya netes. Nah, tetesan air ini kira-kira dari mukholid sama mujawir bisa nggak digunakan wudhu? Ini kan proses dari freon yang dirubah menjadi dingin, akhirnya saking dinginnya netes sampai saya wadah hijau bikin, dan air itu biasanya saya ganti untuk masuk ke radiatornya mobil karena bersih sekali. Nah, gimana hukumnya? Selama dia tidak ada perubahan bau, warna dan sebagainya, kalau air seperti itu hukumnya tetap suci, mensucikan, nah, walaupun perubahan. Kalau zaman dulu ketika ditulisnya kitab ini kan orang banyak menyuling dari air yang mendidih, ya, tapi sekarang nggak menyuling air mendidih, air dingin malah keluar netes. Seperti di mobil itu kan kalau kita tempat keluarnya AC, kita kasih botol tes selama perjalanan ya penuh. Nah, itu kalau nggak ada air untuk wudhu bisa digunakan alternatif sebagai bahan untuk bersesuci. Selama masih ada air yang lain ya jangan digunakan, karena itu air yang dari perubahan benda, contohnya freon ya, kalau AC freon. Tapi nyatanya angin yang dimasukkan ke dalam alat mesin AC itu dicampur freon jadi dingin akhirnya keluar air. Tapi memang airnya itu bersih sekali kalau digunakan untuk mengganti air radiator, nggak akan nenyek, nggak akan karatan. Nah, ternyata Imam Zainuddin Al-Malibari ini sudah memikirkan jauh-jauh hari sebelum terjadi ada perubahan-perubahan zaman. Ulama terdahulu itu kalau nulis itu sudah memikirkan sekian ratus tahun setelah kehidupan beliau. Jadi belum ada AC, belum ada apa-apa, dan dipikirkan kalau ada sampai seperti itu. Ya memang dengan kondisi dunia yang sudah canggih modern ini, air bisa didapatkan dari mana? Uang air itu kan ya dari oksigen, ya saling berubah air. Ada teknologi baru, tapi belum masuk ke Indonesia. Saya pernah melihat itu seperti di Amerika. Jadi ada botol, dikasih sesuatu, dimasuki angin, ya, udara. Ternyata beberapa menit kemudian ini berubah menjadi air di dalamnya, terus bisa dipakai minum. Contohnya ban mobil atau tangki besar yang untuk orang pompa ban itu kalau dibiarkan lama kan dalamnya keluar air, makanya ada lubangan air lubangan angin yang terbuat dari ban dalamnya mobil itu supaya kalau terlalu besar tekanannya dia pecah, tidak sampai meledakkan tabungnya. Nah itu kalau dibiarkan ban mobil itu dibiarkan lama-lama jadi air, makanya ban mobil itu bisa rusak karena di dalamnya anginnya, oksigennya ini bisa berubah jadi hidrogen. Jadi kalau terjadi seperti itu sebagai bahan alternatif untuk bersesuci masih dimungkinkan bisa untuk bersesuci, asalkan mukholid ataupun mujawirnya bukan kalmaroqi, yaitu bukan air kuat. Walau suka seandainya diragukan fi syai'in pada sesuatu mukholidun apakah mukholid? Ya, mukholid
Huwa mujawirun mukholidun, apakah mukholid? Huwa ataupun ya, huwa ataupun mujawirun mujawir. Lahu hukmul mujawiri, lahu benda itu, lahu benda itu hukmul mujawiri, dihukumi mujawir. Wa biqauli, ini merujuk ke pendapat yang di depan tadi, dikecualikan ucapanku, wa biqauli, dan dikecualikan ucapanku, walaupun di sini tidak ada wa kharaja ya, ini tetap kembali ke yang depan, wa kharaja biqauli bi kholidin. Jadi wa biqauli dikecualikan pula ucapanku. Ghaniyun anhu ma la yastaghni anhu. Ghaniyun dapat dihindarkan, anhu dari air. Mala yastaghni, mala yang tidak, lama tidak, la yastaghni yang tidak dapat, yastaghni dihindarkan, anhu dari air. Kama seperti makorrihi wa mamarrihi, kama seperti makorrihi, kama seperti fi makorrihi, di dalam tempat diamnya air, wa mamarrihi, dan tempat mengalirnya air. Min nahwi, seperti tinin, jenis lumpur, batu lubin, dan lumut. Mutafatitin, yang hancur. Wa kibritin, dan belerang. Wakat tagoyuri, dan seperti perubahan.
sebab lamanya al-muksi diam. Au bi auraqin, atau sebab dedaunan mutanasiratin yang gugur atau rontok, ya, sebab daun-daun yang rontok. Binafsiha, karena sendirinya, jadi rontok dengan binafsiha, dengan sendirinya. Wa in tafattatat, wa in tafattatat, walaupun hancur, wa ba'udat, walaupun jauh, apa asyajaratu, yaitu pohonnya, anil ma'i, dari air tersebut. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya sudah nggak ada ya yang diceritakan. Kalau masa kecil saya kan masih banyak orang punya kamar mandi di luar. Kamar mandinya tidak ada atapnya, ya. Terus banyak dedaunan yang rontok, terus jatuhnya ke bak mandinya. Ya, kadang kamar mandinya bukan terbuat dari tembok, bata bukan. Dulu kan masih ada apa itu, jedingannya itu yang bulat itu kayak gentong. Napa namanya? Nah, yang jambangan itu, ya. Nah, tapi sekarang kan sudah tidak ada. Sekarang adanya tandon, ya. Profil tank di atas ditutup rapat. Nah, tidak mungkin kejatuhan dedaunan, tetapi yang dimungkinkan karena di atas itu tandon, airnya diam terlalu lama, ya, akhirnya merubah, ada lumut di dalamnya. Terus saluran air yang ke bawah sampai ke keran itu kan juga diam terlalu lama, berubah menjadi lumut dan dialiri air terus sampai kerannya. Bisa dipakai mandi, pakai nyuci, pakai godok air minum dan sebagainya. Perubahan-perubahannya seperti itu, mukholid maupun mujawirnya, yang merubah itu, ya, tempat diamnya air, ya, tadi sama. Jadi makorrihi wa mamarrihi, tempat diamnya air karena lama, tandonnya kalau di kita sekarang tandon, wa mamarrihi, dan tempat mengalirnya, paralonnya itu, ya, paralon, maksudnya sampai ke bawah. Nah, kalau seperti itu antara mukholid dan mujawirnya jadikan lumut, maka tetap suci dan mensucikan. Apalagi di kota besar, nah, air yang disalurkan ke rumah-rumah warga sama warga ditandon lagi, disimpan di atas. Nah, air pump sumbernya dari mana, ya? Kalau di Surabaya kan dari Sungai Kalimas diambil, diolah, baru didistribusikan. Makanya airnya kan agak bau-bau yang namanya kaporit. Nah, kalau di sini disebutkan belerang. Ya, mungkin dulu belum ada kaporit, adanya belerang. Nah, jadi air yang seperti itu dengan jumlah yang sangat banyak, maka tetap bisa untuk bersesuci. Okay. Au binajasin, atau sebab najis. Ya, perubahannya ini au binajasin, atau sebab najis.
Wa in qalla, walaupun sedikit. Apa yang sedikit? At-taghayyuru, perubahannya. Ya, walaupun sedikit perubahannya. Walau kanal ma'mu, walaupun adanya apa al-ma'mu, air, ya, walaupun adanya al-ma'u, air, kasiron, banyak, aukul ay kullataini, yakni dua kullah, yakni kullataini, dua kullah. Au aksaro, atau lebih banyak dari dua pola. Au aksaro, atau lebih banyak dari dua pola. Bisurotai dalam dua contoh. Atau ghairi, yaitu perubahan, dua contoh perubahan. Bitohiri dengan perkara yang suci. Wan najasi, dan najis. Wal kullataini, dan dua pola. Bil wazni, dengan ukuran timbangan. Khomsumi'atin, 500 ritlin bi Baghdadin. Khomsumi'atin, khomsun 5, mi'atin 100, berarti 500. Ritlin, retail, ritlin liter, bahasa Indonesia dari nyerap bahasa Inggris. Ritlin dari liter, Baghdadiyin, jadi 500 liter ukuran Baghdad. Takriban, yaitu konversi atau ukuran yang mendekati. Takriban bil wabil misahati, takriban yang mendekati,
Wabil misahati, ya, mendekati ukuran. Wabil misahati dan ukuran. Fil murabba'i, fil murabba'i, di dalam wadah. Ziraun, yaitu bentuk kubus, ya, wadah bentuk ziraun, kubus. Warubuun, yaitu seperempat. Tulang, panjangnya. Wa'ardon, dan dalamnya. Wa'ardon, luasannya. Wa umkon, dan dalamnya. Bidhiro'il yadi, bidhiro'il yadi, dengan hasta orang. Hasta itu tangan, ya, dengan hasta orang. Al-mu'tadilati, al-mu'tadilati, yang normal, panjangnya normal. Bukan ukuran orang kerdil, ya. Ini orang yang normal. Wafil mudawwari, wafil mudawwari, dan di dalam wadah silinder. Silinder apa? Bunderser bahasa Jawa ini, ya, tempat yang bunderser namanya silinder. Ziraun min sariril jawanibi, ziraun, ziraun adalah diameter, ya. Ziraun diameternya. Min sairil jawanibi, min sairi jawanibi, dari semua, ya, semua ukuran. Bi ziro'il adami, ukuran dengan ziro'il adami. Jadi hasta anak Adam atau hasta manusia, tangannya manusia. Wa dhiro'ani, dan dua dhiro', umkon, yaitu dalamnya. Jadi dua dhiro'. Sekarang ukurannya retailing itu kalau air seperti minyak namanya barel, ya. Satu barel itu 500 liter. Nah, makanya kalau di Pertamina berapa barel, yaitu mengkonversi dulu ukuran
padat jadi barel. Hidroin najari, hidroin najari dengan hastanya tukang kayu. Tukang kayu ya dideponi gini. Nah, kalau satu hasta berarti ini satu hasta, kalau dua hasta ya berarti semua tangannya dilebarkan. Ukurannya begini dulu. Dulu orang kan belum punya meteran ya, sentimeter diameternya belum punya. Zaman sekitar 800 tahun yang lalu, maka untuk membuat satu kulah itu pokoknya didepani, sak depo ini, rono sak depo, berarti podo karo sama dengan dua kulah. Nenek moyang kita dulu belum mengenal meteran itu. Kenalnya meteran kan setelah Belanda masuk Indonesia baru bawa meteran. Dulu dideponi. Dulu orang ukur tanah itu kan seperti Mbahwo itu ukur tanah kan nggak pakai meteran, pakai galah terus ditandai ya, berdirikan begini terus ditidurkan. Berapa kali ketemunya kan ru. Makanya ukuran ru itu sebenarnya ukuran merugikan pemilik tanah. Makanya Belanda itu kalau beli tanah nenek moyang kita dulu pakai ukuran ru, bukan ukuran meter. Maka 3,75 kali 3,75 ketemunya 14. Maka Belanda itu kalau kurang dari 50% berarti ikut belakangnya, hitungnya ya. Kalau lebih dari 50 ikut depannya. Makanya kalau koma berapa komanya, koma 4 jadi kurang dari koma 5 ikut belakangnya. Makanya Belanda terus kalau beli tanah mesti untung, karena apa? Hitungannya ru bukan meter. Sampai sekarang hitungan ru kan masih dipakai di masyarakat. Bahasa Jawanya bukan ru, apa? Boto alias banon. Banon pinten. Banon 100 itu sama dengan 100 ru. Okay. Jadi 100 ru, satu runya 14, berarti 1400 meter. Makanya Belanda dulu kalau menghitung seperti itu. Nah, setelah orang-orang dari Eropa menjajah ke Timur Tengah, mulai kenal yang namanya Ritrin Baghdad, terus ditemukanlah minyak-minyak itu, akhirnya dipakai, dimasukkan ke dalam tong-tong, akhirnya namanya barel, yaitu dikonversi. Wa ziraun, yaitu ukurannya dengan ziro, 1 ziro, 2 ziro. Warubuun dan 1/4 hasta. Gimana yang itu 1/4? Ini kalau orang dulu ya kan, tangannya ditekuk begini, berarti ini 1/4 hasta. Nah, dulu kalau mengukur kan begini, terus sama begini, terus ukurnya begini. Padahal kan orang berbeda panjangnya tangannya. Makanya orang kalau pemborong borek padi itu di sawah kan dijangkai, hastanya dia jangkai, sana berapa kali jangka, sana berapa kali jangka, ketemu sekian kali jangka, diperkirakan tanah ini sekian ru. Berarti diperkirakan padi ini bobotnya sekian, berarti dia baru mau beli sekian. Nah, jadi borok ya begitu. Tapi sekarang sudah ada alat canggih, pakai laser, pasang tancap sana, ada katakanlah ada pakai galah ya, atau bambu ditancapkan itu, lasernya dituncet, nyampe laser berapa, terus kesana kasih laser berapa, ketemunya berapa, terus ini ada bobotnya kira-kira berapa. Contohnya dulu kita menghitung data itu kan hitung 1, 2, 3. Oh, ini kalau noto boto harusnya begini, terus hitung, betulnya sekian ribu.
Terus kayak hitung tumpuan pipa berapa itu kan dihitung satu-satu sulit. Nah itu sekarang karena ada canggih, ini aplikasi dimasukkan terus, difoto, masuk kayak scan, langsung ketemu jumlahnya sekian. Padi juga begitu, di scan padinya jumlahnya sekian ribu padi. Oh, berarti kalau sekian diperkirakan satu padinya bobotnya sekian, berarti ketemunya sekian ton. Oke, karena ini sudah canggih, tapi di sini juga sudah disebutkan oleh Imam Zainuddin Al-Malibari untuk memprediksi ke depan untuk ukuran-ukurannya. Wala tanajjasa, wala tanajjasa, dan yang seperempat hasta itu wala tanajjasa, ora dadi najis, tidak najis ya. Kullatamain, air 2 pola. Walau ihtimalan, walaupun kalau ihtimalan ataupun belum, ka'an syakka, walau ihtimalan walaupun belum ada, ka'an syakka ya, diragukan, fimain, di dalam air, ablaghuma, yaitu sampainya air, amla, amla terkena najis atau tidak. Wa in tuyukinat, walaupun diyakini, qillatuhu, diyakini sedikit jumlahnya, qablu, sebelum, bimulaqati najasin, sebelum bimulaqati tercampurnya najasin najis, bimulaqati atau terkena najasin najis. Malam yataghayyar, malam taghayyar bihi, malam yang tidak yataghayyar merubah, bihi yaitu sifat air, wa in istahlakat, wa in istahlakat, walaupun najis, wa in istahlakat, walaupun larut, apaan najasatu najis, wa in istahlakat, walaupun larut, apaan najasatu yaitu najis, fihi di dalam air.
Wala yajibu dan tidak wajib apa at-tabaudu menjauhi min najasin dari najis fi ma'in di dalam air kasirin yang banyak jumlahnya atau yang berjumlah banyak. Jadi kalau di dalam air yang jumlahnya banyak, di situ ada najis, tidak perlu dijauhi. Mengambilnya dari yang dekat najis itu tetap dihukumi suci karena jumlahnya banyak sekali. Contohnya di sungai yang sangat besar sungainya, nah, ada kotoran, kita mengambil di sebelahnya itu masih dihukumi suci. Kalau kata-kata tanda kutip jijik itu kan individu, ya individu kalau jijik. Tapi hukumnya menurut fikih semua dihukumi suci. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan? Halo? Oke. Mengandung beluk-beluk nih kok. Fungsi Oke. Kita orang Jawa itu berbeda dengan orang Arab. Orang Arab itu buka toko pagi-pagi. Nah, ini menenteng alat di bawahnya kan kayak ada bakaran, ya. Terus dikasih serbuk, ya kayu ut, ya dan macam-macam. Terus itu kan dikelilingkan tokonya biar bau wangi. Bau wangi itu sebenarnya kan menetralisir udara kotor di dalamnya biar keluar. Nah kita di Jawa orang jualan sampai barangnya kotor nggak dilapi, ya mana diwangi-wangi. Toko sampai beruduk. Ya, kalau masih kelasnya Alfamart, Indomaret itu sama karyawannya masih dibersihkan. Nah kalau di Arab kita kalau ke sana itu, nah, untuk wangi-wangian selalu di setiap sudut ada. Ya. Kalau di kita tidak terbiasa menggunakan itu, menggunakan minyak wangi saja seperti saya. Ini jarang orang yang sholat terus tangannya dikasih minyak wangi, bajunya, sarungnya diwangi-wangi, jarang. Apalagi pakai wangi-wangian yang dibakar. Kalau wangi-wangian dibakar di sini ya orang pasti menyangannya kalau pun punya. Padahal kalau andai kata kita punya masjid setiap sudutnya dikasih bakaran yang menyebabkan wangi ya nggak masalah. Contohnya begini, kalau jenengan ziarah wali 9, di mana wali yang makamnya ada bakaran. Saya keliling wali 9 ujung Jawa sampai ujung Jawa, yang ada bakaran di makamnya wali hanya Sunan Gunung Jati, lainnya nggak ada. Di sana orang bakar minyak tidak aneh, tapi kalau di Jawa Timur bakar minyak aneh. Di Arab itu macam-macam minyak. Ya, kalau bahasa Jawanya menyam. Ada namanya luban bakar, ada bukur Sulaiman, ya. Ada odul Hindi, kayu od gahru yang dari India. Ada za'faron, orang lain mengatakan saffron. Saya sudah mengenal saffron itu dari tahun 80 sekian sampai 90. Sekarang lagi ngetren saffron, dijual sebagai pengobatan, ya, supaya dari penyakit ini dicelup pakai air jadi merah. Saffron itu bahasa Arabnya kan za'faron. Oud. Nah, oud ini sekarang lagi ngetren.
Nah, di iklan juga Google dan sebagainya, di YouTube itu ngetren untuk pencegahan penyakit seperti virus corona. Saya sudah coba ini berkali-kali eksperimen sembuh. Itu di kayu out. Ya. Saya juga punya serbuk-serbuk itu, ya juga dipakai obat, juga dipakai wangi-wangian. Tetapi kenapa di Jawa nggak populer? Permasalahannya 1 gramnya dulu saja tahun 90 saya beli Luban Zakar 1 on itu sudah 150.000. Hari ini saya beli sudah 1,5 juta. Bagaimana nih kayak gitu Bu? Luban Zakar wangi-wangian, gak wangi gak apa-apa. Ya kalau kita mau wiritan ya pakai seperti itu wiritan. Ya. Para malaikat menyukai itu. Kita baca sholawat nariyah, Dalailul Khairon, ya, baca yang namanya burda, ya pakai wangi-wangian. Nah, terus ada wangi-wangian yang murah. Dulu saya beli cuma 1.500 satu wadah, sekarang 15.000 satu wadah. Namanya Yosua merek Duato. Karena produksinya ada di Klenteng, akhirnya kita pakai itu kayaknya ragu-ragu dikomentari orang yang produk Klenteng, kayak orang Klenteng. Saya nggak peduli, ini butuh wanginya, ya, butuh wanginya. Secara fikih kan, yang penting kita beli Yosua tidak mencuri kan berarti halal. Yang memproduksi siapa aja? Kita punya HP, produksinya orang kafir juga nggak haram kan? Oh juga di dalamnya ini ada yang namanya Quran, digital Qurannya sudah dan sebagainya. Jadi memang kadang-kadang apa yang disampaikan di fikih itu nggak ada di kita. Kenapa tidak ada? Tapi kok ada di catatan fikih ini. Perlu kita ketahui Syekh Zainuddin Al-Malibari. Malibar itu India. Kalau orang India itu biasa menggunakan wangi-wangian kayak oud, kayak luban, kayak bukhur, itu sama. Kalau di kita enggak, lihat film India itu, mana-mana kan bakar minyak, bakar ini. Jangan kalau kita di sini bakar minyak, karena sanad Islamnya bukan dari India, akhirnya kan aneh. Kalau sanad Islamnya dari India, mungkin orang nenek moyang kita dulu wangi-wangian pasti bakar minyak. Padahal kan dia tidak menyebabkan musyrik bakar minyak, butuh wanginya. Nah, karena Islam kita yang membawa kayaknya bukan orang yang suka menyan, jadi kalau bawa menyan juga aneh. Tapi di tanah Jawa itu ada ceritanya Syekh Subakir mengalahkan jin kafir di tanah Jawa, dia pakai menyan. Menyannya apa? Nah, dulu ditanya murid-muridnya Syekh Subakir disuruh berangkat dulu ke Jawa. Waduh Syekh, di sana ada jin gini. Namanya Semar, Gareng, Petruk dan sebagainya. Diutuslah namanya Abdul Jabbar, Raja Jin dari Irak. Kalah. Akhirnya Syekh Subakir sendiri yang datang ke sini. Oh ternyata memang usianya Raja Jin yang ada di Jawa, Nyai Kakidanya lebih tua dari yang di Baghdad. Terus Syekh Subakir menemukan cara kesukaannya para Raja Jin yang di Jawa memakan wangi-wangian, bunga-bungaan. Terus diwadahi takir, di situ dinamakan cok bakal. Itu Syekh Subakir. Maka cok bakalnya ditaruh di sudut-sudut sawah supaya bergebluk tidak makan tanaman, karena dulu itu yang makan genderuwo. Tapi di fikih kan tidak ada. Itu penemuan Syekh Subakir, sehingga umat orang Jawa akhirnya Nyai Kakidanya kalah. Barulah orang Jawa mau memeluk agama Islam. Karena termasuk dulu Nyai Kakidanya kan dipuja oleh orang Jawa. Di jenengan kan Pulau Jawa masih ada yang dipuja, itu yang dari SD ke barat. Nah, itu kayak tempat kita dulu kan, oh ini punyanya pundennya Simbah. Oh ini sing babat alas. Yang babat alas itu yaitu namanya Nyai Kakidanya, yang bukan kakek moyang kita yang babat hutan, menebang hutan bukan. Di situ dikuasai oleh para jin di zaman dulu orang Jawa, sehingga Syekh Subakir menemukan
menemukan metode mengalahkannya, cok bakalnya itu kesukaannya dan kakidanya, diwiridi dulu dikasih wangi-wangian, tapi nggak langsung mati, dimakan baru berapa hari keracunan dengan doa barulah mati satu persatu. Maksudnya ada yang tahu, banyaklah pergi ke gunung-gunung. Nah itu kisahnya, itu pun juga disebutkan di dalam kitab-kitab seperti ini ya. Jadi memang semua ada sejarahnya. Kalau ini mengarah, banyak yang diceritakan di dalam kitab ini adalah di India, karena ini mazhab Syafi'i, ulama besar asal India, Malibar, makanya dikatakan Malibari, bukan Malabar. Kalau Malabar kan Malang Barat, ini Malibar, kalau Malibari ya. Ampun ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini membawa barokah manfaat kepada kita pribadi, nah, dan kepada umumnya keluarga kita dan umat Islam semuanya ya. Marilah berdoa sebelum kita akhiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin hamdan ma'amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa minazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi subhanak. Allahumma aftah lana abwaabal ilmi wal ma'rifah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ya Rabbi ya rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal rabbil alamin. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal dzikril matin. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.